Akhirnya Empo bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian, boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan. Ya alhamdulillah sih, istilahnya meninggalnya juga hari Jumat, terus ya anunya dia juga yang nganterkan banyak, yang nyolatinnya juga alhamdulillah penuh masjid, karena dari kebaikan-kebaikan dia kita nggak bisa lupain sampai sekarang. Sebetulnya saya tuh udah ini sama dia tuh udah gimana gitu, jadi nggak bisa dilupain dah. Gue ngerasa kalau Poli orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Hampir sepekan kepergian pelawak dan juga presenter kocak Mpok Alpa ke pangkuan ilahi. Ternyata masih meninggalkan jejak duka dan kesedihan bagi keluarga serta orang-orang terdekatnya, khususnya para tetangga Mpok Alpa. Mpok Alpa sendiri pergi meninggalkan panggung hiburan secara mendadak setelah dirinya diketahui menderita penyakit kanker payudara yang ia sembunyikan. Kepergiannya yang mendadak membuat banyak orang masih tidak menyangka, apalagi ternyata sosok Mpok Alpa sendiri diam-diam dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Menjadi seorang selebriti tak membuatnya jumawa. Ternyata di balik kepergiannya, tersimpan kisah kebaikan yang tak lekang waktu, mulai dari wakaf ambulans untuk masjid, hingga ia juga diketahui memberikan wakaf tanah untuk jalan tetangganya beraktivitas. Lantas, benarkah kebaikan Mpok Alpa semasa hidup menjadi ganjalan pahala bagi almarhumah yang meninggal di hari Jumat? Dan bagaimana cerita sahabat melihat perjuangan Mpok Alpa melawan sakit hingga detik-detik terakhirnya yang penuh isyarat? Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Ya mungkin semasa hidupnya almarhum baik, ya Allah juga ngebalasnya dengan orang-orang yang baik kayak gitu kan. Apalagi kan kayak teman-teman Empok, kayak Arafi tuh bener-bener orang baik, Kak Irfan orang baik, semuanya orang baik tuh yang sekelilingin Empok tuh. Sampai ada juga katanya Empok mau bikinin suratul Yasin gitu buat ke-40 harinya sama siapa gitu, saya lupa tuh. Insya Allah semua dibalas dengan kebaikan yang udah pernah baik sama Empok, dari mulai penguburan, pemakaman, hingga tuh sampai sekarang nih malam ke-5 nih, buat takziah Empok yang ke-5 nih, 5 hari gitu ya kan. Udah tetap masih berlalu larang orang yang mendoakan kayak gitu kan, yang masih support kita, yang masih ngasih kekuatan kita tuh. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Jadi setiap kita lewat masjid nih kemana gitu, awalnya sih ini Bapak meninggal nungguin mobil lama banget ya kan. Ini lama banget datang mobil Pak. Ya Allah, itu hatinya ngenes dia gitu ya, Bapak gue pakai mobil Pak kayak gitu ya kan. Emang kan fasilitas di masjid ini kan belum ada ambulan kayak gitu. Akhirnya Mpok bilang gini, setiap lewat masjid ya sambil kerja Pak, kita berdoa nyok. Ngapain? Ini mudah-mudahan dapat kerjaan, dapat job gitu, dapat rezeki, kita beliin mobil ambulan di masjid kayak gitu. Ya udah bismillah, doain ya tadi gitu, mudah-mudahan kerjaan. Dengan omongan Empok, ucapan itu sekitar 1 bulan yang akan datang tuh gue dapat iklan suatu produk tuh, dapat iklan Pak, gue dapat iklan gini-gini gitu kan, masih pegang manajer yang lain tuh itu, dapat iklan. Akhirnya rezekinya masuk, ngomong tuh sama saya, Pak ini rezeki udah masuk, ya udah beliin, orang udah niat jangan dimakan, dia bilang gitu. Kalau dimakan itu bukan hak kita, karena udah niat gitu, udah najar. Kalau ada rezeki masuk nih awal lu mau beliin mobil ambulan, ternyata tuh dengan Empok dapet rezeki beli mobil ambulan masih lebih. Akhirnya beli karpet buat musola, beli karpet musola masih lebih, beli kubahnya gitu, beli kubah buat di musola lagi gitu. Dia bilang begini, ini juga nanti bakalan gua pakai Pak kayak gitu. Sama Pak, ini juga bakalan kita pakai kayak gitu. Akhirnya kan di sini nih ada beberapa media gitu nyaksiin waktu penyerahan ambulan.
mungkin masih bisa dilihat. Akhirnya Mpok bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian, boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan gitu kata Mpok, boleh juga dipakai buat orang kondangan kalau dia nggak malu gitu yang Mpok, silakan pakai kalau dia nggak malu gitu, sambil ngebanyol kan dia mau banyolan gitu. Akhirnya kita kasih itu ambulan, duitnya ya harus habis karena kan emang udah niat duit sedekah itu. Kalau kita makanin mah jangan terjadi sumpah itu duit, jadi kagak halal buat kita. Silakan habisin buat sedekah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin Mpok naikin, emang dia udah niatnya begitu. Akhirnya ditaikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu amanahnya. Gue bakalan naik itu, kata dia gitu. Ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal dari Jumat, mau naik mobil ini. Iya wakaf buat, iya apa halanya buat almarhumah mau buat keluarga kayak gitu, buat keluarga ini kayak gitu, buat keluarga yang ada di sini kayak gitu. Manfaatnya banyak. Awal pertama itu mobil ambulan ada di masjid, udah ada yang meninggal. Iya memang satu itu memang dari kecil juga istilahnya memang dekat sama saya. Jadi kalau masalah kebaikan memang dari kecil udah baik dia. Istilah sifatnya nggak kayak anak-anak yang lain umurnya. Kalau Ibu Alpa tuh. Katanya anak Bapak juga dulu teman main kecilnya teman dia. almarhumah ya Pak? Berarti sering main ke rumah juga Sering main sama saya dia pada. Itu saya juga sering. Pak, pada saat mungkin mendengar berita duka Pak Alpa meninggal, mungkin bagaimana sih Pak responnya? Waktu itu saya nggak percaya bahwa dia meninggal, soalnya sakitnya itu juga saya nggak tahu. Kan dari sini kan pindah ke sana, rumah baru. Pas dengar kabar dari teman-teman, oh ini ada film Bu Alpa katanya meninggal. Saya benar, saya nggak percaya kan gitu. Terus buka semua, ternyata benar. Tapi sebelumnya udah tahu belum kalau Polpo punya penyakit? Nggak ada yang tahu. Itu dia rahasiain. Pokoknya waktu acara-acara apapun dia dibawa gembira aja. Sebetulnya sakit. Berarti Bapak tahu saat Polpo sudah tiada ya Pak ya? Tahunya itu dari teman-teman. Karena dia kan teman-teman saya kan pada mendagang, pada main HP gitu kan. Begitu. Tahunya dari itu aja. Tapi pas dia meninggal ya itu lihat tahunya. Terakhir ketemu sama almarhum kapan? Waktu ketemu almarhum waktu tahun yang lalu, kalau waktu acara 17-an dia nyanyi di sini sampai malam itu. Pas itu selesai itu dia pindah rumah ke baru sana. Itu aja sampai sekarang. Tapi sosok Pak Alpa memang kalau untuk lingkungan sekitar memang aware gitu ya Pak ya? Maksudnya dia memang seterbuka itu ya? Terbuka kalau dia. Baik malah lingkungan sekitarnya baik dia. Selain kebaikan jalan mungkin ada lagi nggak sih Pak yang dikasih kebaikan jalan banyak sebetulnya Bu. Maaf ya. Jadi kalau sekitar sini kalau lagi hari raya open house itu anak-anak pada dikasih duit sama dia. Nggak ngilangin, open dia kan suka open house tuh. Jadi anak-anak tuh dikasih berapa saya nggak tahu deh, yang penting dikasih sama dia. Sampai sekitar ini seluruhnya bahagia. Kebaikan dia sebetulnya memang istilahnya banyak sih. Gitu. Pak, ini kan kemarin Bapak melihat video dari Bapak sendiri kan sampai nangis banget ya, merasa kehilangan banget Pak Alpa ya Pak ya. Iya. Nah, itu gimana Pak? Ya gimana sih yang saya cerita tadi, kalau sama anak gimana? Coba dari kecil, dari sampai ini terus dengar kabar sampai meninggalnya, saya juga nggak tahunya udah ada di sinian, kan gimana? Gitu. Berarti merasa kehilangan. Jadi istilahnya kalau masalah kehilangan itu bukan saya aja. Mungkin friend-friendnya dia semua yang merasa kehilangan karena semuanya penyakit yang ada sama dia tuh dirahasiain. Pak, melihat kemarin pada saat dimakamkan itu kan banyak sekali kerabat, kolega maupun dari keluarga itu yang ikut mengantarkan almarhum ke, ya itu mungkin bagaimana Pak melihatnya Pak? Ya alhamdulillah sih, istilahnya meninggalnya juga hari Jumat. Terus ya dia juga yang nganterkan banyak, yang nyolatinnya juga alhamdulillah penuh masjid karena dari kebaikan dia. Itu yang saya nggak bisa lupain sampai sekarang.
sebetulnya saya tuh udah ini sama dia itu udah gimana gitu, jadi nggak bisa dilupain lah. Amat sangat terpukul. Sangat terpukul sih sebetulnya, makanya dibawa gembira aja, dibawa jaga kemana gitu, sebetulnya gitu aja. Dan nanti ntar malam kayaknya 3 hari Akan hadir juga Pak. karena dia setiap malam dia hadir, kan ini rumah bakal gitu. Mungkin ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama Ya, almarhum. itu tadi saya bilang ini tanah ini jalan, kalau nggak ada jalan saya Nggak bisa dagang ya Pak. kemana mau jalan, ini kan tertutup semua. Dia nggak ngasih, nggak bisa jalan saya seperti burung. Kalau sana di mana? Alhamdulillah, tapi kebaikan itu yang saya nggak lupain sampai sekarang. Makanya terasa terpukulnya itu aja dari sini juga. Mungkin doa buat almarhum, Pak. Ya, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Nah, ini yang kebaikan-kebaikan Bu Arfa. Biasa panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Ini yang kebaikan-kebaikan Bu Arfa yang diberikan kepada saya. Berarti sebelumnya Bapak sempat khawatir ya Pak kalau misal tidak dibantu sama almarhum Alfa ini bakalan ditutup jalannya gitu Ya, Pak? seandainya dia tutup jalan, saya nggak ada akses jalan. Semuanya di bawah tuh kan banyak keluarga, apa nggak ada jalan. Tapi alhamdulillah karena kebaikan hatinya dia, kebaikannya segalanya ya inilah jalan. Oke, itu tahun berapa sih Pak dibantunya? Kalau mana tahun itu saya udah agak lupa ya, agak lama sih. Oke. Oh, berarti Pak, ini kalau untuk jalan sendiri akses utamanya lewat sini aja berarti ya? Iya, emang satu jalur cuma ini aja. Makanya saya bilang saya berterima kasih benar sama dia. Kebaikan-kebaikannya, galaknya semuanya itu dia yang ngasih jalan. Dia istilahnya dia nggak mau dominan gitu. Sekian dia nggak mau. Pokoknya dikasih aja. Oke. Tapi jadinya kalau misalnya dikasih nominal misalnya 50 juta misalnya dikasih nominal, berarti kan dia ntar kesebutnya ria nanti. Jadi dia nggak mau, dia memang orangnya sifat kebaikan begitu dia. Jadi semua disembunyiin. Pak Cimo tenang aja, ntar saya kasih jalan. Nah, itu ke sekarang. Makanya kan Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, kok seperti orang tidur kayak gitu. Saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya la ilaha illallah sampai Allah, dia merem mingkem, ini keluar liur, ini masih bercak itu. Karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia Pak, ada usaha ngomong begini masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya. Iya benar, tuh hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya. Sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat, dijabah nih meninggal hari Jumat, hari istimewa. Tapi itu ada firasat sebelum meninggal semalam. Mimpi saya, mau di berbaring tuh di rumah sakit. Seminggunya saya mimpi, mau meninggal. Percis dengan pakaian yang itu, yang saya peluk. Pas ampo bisa ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah, mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan, kayak dijapu gitu, ini kayak yang dialami mimpi. Begitu sampai tadi hari ini juga banyak fans juga yang datang dari jauh. Kemarin dari Aceh, hari ini dari Makassar, menyempatkan untuk hadir gini gitu. Itu Ya. seperti apa nih? Kemarin ada yang dari Aceh bawa Al-Quran sama ini nih, dedikasi. Sampai dia mau ngatamin Quran nih, ngaji lama juga tuh di sini. Dia bilang mimpi-mimpi mulu gitu, dia sayang banget sama Mpok katanya gitu. Walaupun nggak ketemu waktu masih masa-masa hidupnya, dia nggak bisa ketemu, tapi dia ada panggilan secara batinnya gitu. Gua harus ke tempat Mpok nih, gua harus doain kayak gitu.
gua harus baik banget itu orang kayak gitu, mau dikasih Al-Quran. Dia bilang kan orangnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa saya yang baca ya, dia bilang gitu. Dan mungkin juga nih buat yang hataman baca itu kali, kita nggak tahu gitu ya kan. Itu mungkin Allah yang tuntun biar ini kayak gitu, mungkin dengan doanya dia juga kok lebih. Masih ada yang datang juga, masih banyak yang nanyain kayak gitu kan. Mungkin ntar ke 7 hari kali. Oh 7 hari. Ya, 7 hari kan masih pada punya masing-masing kesibukan kayak gitu. Iya, maka masih dilalui nama penziarah, pendoa di sana gitu ya kan. Malah seneng ya, banyak yang datengin makamnya kan, banyak yang doain juga kayak gitu kan. Mudah-mudahan almarhumah juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalian bisa menilai seseorang tulus atau enggaknya, baik atau enggaknya dari penilaian diri kalian sendiri gitu loh. Gue ngerasa kalau Poli orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Po itu aja sih. Ketika gue sama Po tuh kayak nggak ada kekosongan, kayak ceria aja gitu. Kita ngobrol, bercanda, apalagi orang Betawi, dia apa-apa cerita sama gue. Mau ngomong kan kalau dicerita sama gue tipe orang tuh nggak pernah mau cerita apapun tentang kehidupan gue. Ya paling kalau misalkan di TV ya ini mah entertainment gitu loh. Ya gue harus diceritakan gitu. Tapi kalau secara pribadi gue tuh tipe orang yang diem gitu loh, nggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah kalau sama Po tuh kayak kadang gue cerita gitu sama Po, nyambung, kasih masukan satu sama lain. Kemudian itu yang membuat gue tuh sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah ninggalin kita semua sih teman-teman. Jadi malam tuh kayak dia kayak udah ngerasa kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah gimana dia bilang, dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel. Itu hamil berapa? Malamnya malam Jumat. Nah itu masih ini nggak sih kondisinya? Masih ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Ya sebulan lebih lah. Nanti rencananya itu kalau dia udah selesai nanti dia akan ke sana gitu loh. Kalau udah sembuh nanti dia akan balik. Taunya ya dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan. Tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, cancernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, sudah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu loh. Ya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluh itu terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah nggak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit. Terus dia pengen pulang karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga karena dia udah pulang berapa minggu. Terus dia pingsan lagi tuh, akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis. Karena dia orangnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua aku sering marahin dia. Karena mama
dianggap sebagai orang tuanya. Ya Maya. Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya aku mau usaha nih, aku begini. Kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotoynya nih anak ya kan. Karena ngerasa mungkin dia punya uang pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, "Ma ini begini," sebelum berobat, "Ma ini begini." Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Mama lebih awal tahu, kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar itu kebetulan lagi absen, diganti sama Po Alpa tuh ganti Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Po Alpa langsung bilang gitu di dalam mobil, dia langsung biasa kan kalau Po Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Po Alpa baru cerita, itu apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah kemudian pas terakhir beberapa bulan yang lalu, pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Po lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Iya Bang Billy, yang tahu Bang Billy sama Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po? Cancer, habis di kemo Bang Billy. Ya Allah, yaudah Po, pokoknya sehat-sehat, dia doain aja Bang Billy, udah doain. Kemudian sampai akhirnya ya udah kita syuting biasa aja, kayak nggak ngerasa sakit aja sih kalau gue lihat gitu sih teman-teman. Gue bilang sama Petong, karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh, karena anak kecil ya Maya. Gue bilang sama Petong, "Mama udah nggak sakit sayang, Mama meninggal tuh ya, nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya, biar Mama bangga." Gue gitu doang sih, senyablaknya gue aja secara ngobrol biasa gue sama anak-anak bocah aja. Semangat ya sayang ya, gue bilang gitu. Kalau yang kehilangan banget tuh Sherly ya, iya. Sherly kan udah gede. Kalau mungkin yang anak Po yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham ya Ma. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma, "Mama udah nggak sakit, Mama udah meninggal, nggak apa-apa ya." Gitu. Buat Petong sehat-sehat, jadi biar Mama bangga gitu aja sih.